Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada pembelajaran pertama dan kedua kita sudah membahas tentang posisi titik atau benda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang posisi titik terhadap titik pangkal koordinat dan terhadap titik tertentu. Nah, sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di buku paket halaman 58. Kalian bisa melihat ini ada perhatikan garis L dan M dan garis N pada koordinat kartesius berikut. Ini ada gambar yang pertama, gambar A, gambar B, gambar C. Pada gambar A, ini ada garis L1, L2, L3, dan L4. Kemudian pada gambar B, ada garis M1, M2, M3, dan M4. Kemudian pada gambar yang C, itu ada garis N1 dan N2. Oke, mari kita perhatikan pada gambar pertama. Nah, pada gambar pertama ini, berdasarkan gambar pertama, maka posisi garis L1, L2, L3, dan L4 kalian perhatikan pada halaman berikutnya, yaitu halaman 59. Pada gambar 28 yang tadi dapat ditulis beberapa garis sebagai berikut. Ini ada gambar 28 yang A. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu garis L1, L2, L3. Coba kita perhatikan kembali. Nah, ini garis L1, L2, L3, dan L4 dia sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, jadi garis L1, L2, L3, dan L4 ini garis-garis tersebut adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian perhatikan lagi halaman 59. Yang berikutnya, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu garis M1, M2, M3, M4. Nah, coba kita perhatikan kembali. Garis M1 ini, M2, M3, dan M4. Ini garis-garis keempat garis ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini posisinya. Dia sejajar dengan sumbu Y. Kemudian berikutnya, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, nih, perhatikan lagi gambar yang ini. Kalau kita perhatikan garis L1, L2, L3, dan L4, dia tegak lurus dengan sumbu Y. Ini sumbu Y. Tegak lurus ini. Nah, tegak lurus dia membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu Y. Sedangkan garis M yang ini dia tegak lurus M1, M2, M3, dan M4 dia tegak lurus dengan sumbu X. Nah, nih tegak lurus dengan sumbu X. M2 juga, M3 juga, M4 juga. Oke. Nah, sekarang kita ke gambar yang C. 28C. Ini gak ada dua garis N1, N2. Nah, dua garis ini dia tidak sejajar dan juga dia tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Baik N1 maupun N2, dia tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan perpotongan garis N1 dan N2 ini pada titik koordinat 0,2. Ini 0,2, ini koordinatnya. Ini titik potong kedua garis N1 dan N2. Koordinatnya 0,2. Oke. Kemudian kita beralih ke halaman 59 lagi.
Nah, terkait dengan fokus pengamatan di atas, coba buatlah pernyataan yang memuat kata-kata sumbu X, sumbu Y, serta tegak lurus dan sejajar. Oke, itu nanti kalian bisa dilatih sendiri. Kemudian kita masuk ke contoh pertama. Rekan ini. Gambarlah garis L yang melalui titik 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita bahas. Masuk ke halaman 50-60. Nah, ini pembahasannya. Langkah pertama kita dulu cari titik yang koordinatnya 3,-5. Yaitu ini 3 dari titik pangkal 1, 2, 3. Kemudian karena negatif 5 turun 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah titik A. Kemudian kita buat garis yang melalui titik ini. Dia tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Buatlah garis asal melalui ini. Adakah lagi garis yang melalui titik A ini yang tidak sejajar dengan X, sumbu X dan sumbu Y? Banyak. Misalnya kita buat di sini. Di sini. Ini banyak, tak terhingga banyaknya yang melalui titik A. Oke, ngerti kalian sudah? Nah, berikut lanjut kita ke bawah. Gambar 2.10 ini. Ini ada dua garis yaitu garis N dan M. Nah, dua garis ini dia adalah dua buah garis yang sejajar. M dan N dia sejajar. Kenapa sejajar? Ini kalau diperpanjang ke atas maupun ke bawah, garis M, garis N juga demikian, dia tidak akan pernah bertemu di satu titik. Maka dua garis itu dinamakan dua buah garis yang sejajar. Oke, itu pengertian garis sejajar. Diketahui titik A dengan koordinat 3,2, titik B 3, -6, dan titik C -5,2. Nah, jika dibuat garis melalui titik AB, A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Kemudian yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang terakhir, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita bahas. Langkah awal kita menentukan dulu titik-titik koordinat tadi, yaitu titik A, B, dan C kita letakkan pada bidang kartesius. Titik A tadi koordinatnya 3,2. Maka dari titik pangkal 3 langkah ke kanan. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Kemudian 2 langkah ke atas. 1, 2. Maka disinilah titik A. Nah, kemudian titik B lagi kita letakkan lagi ke bidang koordinat kartesius dengan koordinat 3,-6. Artinya 3 langkah dari titik pangkal ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian 6 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disinilah titik B-nya. Begitu juga dengan titik C kita ketemukan di sini. Nah, kemudian pertanyaan pertama tadi, jika dibuat garis melalui A dan B, bagaimana kedudukan A dan B? Berarti garis yang hijau ini. Nah, yang hijau ini AB, dia melalui titik AB. Nah, kedudukannya pertama, dia sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua, dia posisinya 3 satuan di kanan sumbu Y. 1, 2, 3. Nah, dia posisinya adalah di sebelah kanan 3 satuan dengan sumbu Y. Dan garis ini juga sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, jika dibuat garis A dan C, bagaimana kedudukan garis A dan C? AC berarti ini yang biru. Ini
AC. Berarti garis biru. Nah, kedudukannya dia sejajar dengan sumbu X. Kalau tadi sejajar dengan sumbu Y. Kalau ini dia sejajar dengan sumbu X. Lalu berada di mana? Dia posisinya berada di atas sumbu X 2 satuan. Yaitu dia berada di atas sumbu X 2 satuan 1, 2. Oke. Kemudian yang ketiga, yang C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, berarti B dan C ini garis yang merah. B dan C. Kedudukannya bagaimana? Dia tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Nah, ini. Jadi kedudukan garis BC atau garis yang merah ini dia tidak sejajar dengan baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Oke. Oke, kita masuk. Ayo kita berlatih. Nomor 1, gambarlah. Oh ya, ini di halaman 64. Halaman 64. Ayo kita berlatih. 2.3. Nomor 1, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu Y pada sumbu X dan berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Dia tadi Bapak ulangi, gambarlah garis L yang tegak lurus dengan sumbu X, berada di sebelah kanan dan berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke, kita kerjakan. Oke, sekarang perhatikan bidang koordinat kartesius ini. Ini sumbu X, sumbu Y. Tadi pada latihan kalian bisa melihat nanti di halaman 64. Gambarlah garis L yang tegak lurus dengan sumbu X. Berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Berarti kita membuat garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Berarti garis-garis itu ini banyak. Nah, dari sini kalau Bapak ambilkan penggaris, ini tegak lurus dengan sumbu X. Di sini juga, terus ini juga. Terus tapi ada syaratnya. Dia berada di sebelah kanan 5 satuan dari sumbu Y. Maka kita hitung dari titik pangkal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini. Nah, kita buat garis ini. Nah, inilah garis L yang dimaksud pada soal nomor 1. Nah, ini. Nah, inilah garisnya. Nah, ini garis L tadi. Dia tegak lurus dengan sumbu X dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Berapa satuan? 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bapak kira cukup sekian. Ini pembelajaran terakhir untuk bab 2. Jadi minggu depan itu kita sudah mengadakan ulangan harian. Ya, Bapak kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.